semuanya, kami dari kelompok 5 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 akan menjelaskan tentang pencatatan inventory dengan periodic system. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Diana Kusmastuti, NIM K76223. Saya Diana Ime Azahro, NIM K76200022. Hai, nama aku Alvara Septiani, NIM K76200030. Perkenalkan, nama saya Berliana Faiza Priti Santoso, NIM K76200018, akan menjelaskan contoh dari pencatatan inventory sistem periodik bagian kedua. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dari periodic system. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pencatatan inventory dengan periodic system. Pengertian periodic system yaitu kuantitas persediaan di tangan ditentukan, seperti yang tersirat oleh namanya, yaitu secara periodik. Semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan mendebit akun pembelian. Pencatatan periodic system. Pada sistem pencatatan periodik, persediaan tidak dicatat ketika ada pembelian ataupun penjualan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan akan dicatat pada akhir periode, bulanan, semester, maupun bisa tahunan. Berdasarkan perhitungan stock of name atau perhitungan fisik dilakukan. Dalam sistem periodik, perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada sistem perpetual. Penentuan biaya diperoleh persediaan yang terjual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja. Itulah kenapa sistem ini disebut dengan sistem periodik. Pada akhir periode, perusahaan akan melakukan perhitungan fisik pada persediaan yang terdapat dalam perusahaan atau yang masih belum terjual untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang terdapat pada akhir tahun yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Adapun keunggulan dan kelemahan metode periodik. Keunggulannya yaitu pencatatan hanya dilakukan saat pembelian. Pencatatan HPP dilakukan hanya di akhir periode yang ditentukan, bisa bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan, sehingga lebih cepat dan ringkas dalam pembukuan penjualan. Kelemahannya yaitu perusahaan tidak dapat mengetahui besarnya persediaan yang ada pada suatu saat tertentu dan tidak dapat mengetahui harga pokok barang yang dijual untuk setiap transaksi penjualan yang terjadi. Penggunaan metode periodik. Pada umumnya, metode periodik digunakan pada perusahaan yang menjual barang yang harganya relatif murah, tapi frekuensi penjualannya cukup sering, seperti toko baju, toko mainan, dan sebagainya. Tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan besarnya biaya perolehan atas persediaan yang terjual pada sistem periodik. Yang pertama yaitu menentukan biaya perolehan persediaan yang terdapat pada awal periode atau disebut dengan persediaan awal. Yang kedua yaitu menambahkan biaya perolehan persediaan pada awal periode dengan biaya perolehan barang yang dibeli sepanjang tahun berjalan atau yang bisa disebut dengan pembelian. Yang ketiga yaitu mengurangkan pertambahan biaya tersebut dengan biaya perolehan persediaan yang terdapat pada akhir periode dan bisa disebut dengan persediaan akhir. Pada sistem periodik, pembelian persediaan barang dagang akan dicatat dengan menggunakan akun pembelian. Dalam sistem periodik juga akan terdapat akun-akun yang digunakan secara terpisah, yaitu seperti berikut. Yang pertama ada pembelian. Pembelian persediaan dicatat pada akun pembelian, bukan pada akun persediaan. Akun pembelian didebet sebesar jumlah faktur sebelum diskon pembelian dimasukkan. Yang kedua itu ada diskon pembelian. Diskon pembelian biasanya dicatat secara terpisah dalam akun diskon pembelian. Kemudian,
Saldo akun ini dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah yang telah dicatat dalam akun pembelian untuk periode tersebut. Yang ketiga ada retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian dicatat dalam cara yang sama dengan diskon pembelian. Akun retur dan potongan pembelian dicatat terpisah untuk menyimpan catatan jumlah retur dan potongan pembelian selama periode tertentu. Yang keempat yaitu ongkos kirim. Saat barang dibeli dengan syarat FOB titik pengiriman, pembelian bertanggung jawab untuk membayar ongkos kirim. Dalam sistem persediaan periodik, biaya pengiriman dibayar saat pembelian barang secara FOB titik pengiriman di debit pada akun ongkos kirim pembelian atau nama akun sejenisnya. Dalam sistem periodik ataupun perpetual, tidak ada perbedaan dalam pencatatan biaya angkut penjualan dan potongan penjualan, karena akun tersebut bukanlah komponen yang digunakan untuk menghitung besarnya beban pokok penjualan. Demikian juga, akun retur penjualan dan penjualan akun tetap digunakan baik pada sistem perpetual maupun periodik. Hanya saja perbedaannya adalah pada sistem perpetual, untuk mencatat transaksi penjualan dan retur penjualan akan diikuti dengan satu ayat jurnal lagi untuk mencatat beban pokok atas barang yang terjual dan pertumbuhan atau pengurangan persediaan. Selanjutnya, kita menuju contoh pencatatan yang menggunakan periodic system. Contoh transaksi pembelian. Pada tanggal 5 Juni membeli barang secara kredit senilai 30 juta dengan syarat 210N130. Syarat 210N130 itu artinya jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan diskon senilai 2%, sebesar 2%. Jika dibayarkan setelah 10 hari lebih, maka tidak mendapatkan diskon. Dan batas pembayarannya 130 hari setelah transaksi. Maka akun yang dicatat, purchase di debit 30 juta dan akun payable di kredit 30 juta. Contoh transaksi retur pembelian. Pada tanggal 8 Juni mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni tadi senilai 500.000. Maka akun yang dicatat, akun payable di debit 500.000 karena dikurang hutangnya jadi di debit. Kemudian purchase return di kredit 500.000. Contoh transaksi diskon pembelian. Pada tanggal 15 Juni membayar pembelian tanggal 5 Juni. Pada pembelian 5 Juni tadi senilai 30 juta dikurangi retur pada tanggal 8 Juni tadi 500.000, jadinya tinggal 29.500.000 karena pembayarannya dilakukan tanggal 15 Juni dan transaksinya pembelian tanggal 5 Juni dan memiliki syarat 210N130 tadi, jadi mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka akun yang dicatat, akun payable di debit 29.500.000, purchase diskon di kredit 590.000. 590.000 ini didapat dari 2% dikali 29.500.000 dan cash di kredit 28.910.000. Contoh transaksi penjualan. Pada tanggal 18 Juni menjual barang secara kredit senilai 12.500.000 dengan syarat 110N30.
maka akun yang dicatat, akun receivable di debit 12.500.000 dan sell di kredit 12.500.000. Transaksi tanggal 21 Juni menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Karena transaksi tersebut menerima retur barang yang terjual, maka transaksi tersebut menghasilkan akun retur dan potongan penjualan sebesar 4 juta di debit. Dan karena menerima retur barang yang terjual secara kredit, sehingga akun piutang usaha berkurang dan berposisi di kredit sebesar 4 juta. Transaksi tanggal 22 Juni membeli barang senilai 15 juta rupiah dengan syarat FOB titik pengiriman 2/15 N/30. Transaksi pembelian barang tersebut dilakukan secara kredit sehingga transaksi tersebut masuk ke dalam akun pembelian sebesar 15 juta di debit dengan ongkos kirim bayar di muka sebesar 750.000 yang ditambahkan dalam nilai faktur, sehingga transaksi tersebut menghasilkan akun ongkos kirim sebesar 750.000 di debit. Karena transaksi tersebut dilakukan secara kredit, maka akun payable berposisi di kredit sebesar 15.750.000. Transaksi 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni sebesar 8.415.000, sehingga transaksi tersebut menghasilkan akun cash sebesar 8.415.000 di debit. 8.415.000 tersebut dikurangi retur tanggal 21 Juni dan diskon sebesar 1%, yaitu sejumlah Rp85.000. Rp85.000 ini didapat dari penjualan transaksi tanggal 18 Juni, yaitu sebesar Rp12.500.000 yang dikurangi transaksi tanggal 21 Juni sebesar 4 juta, kemudian dikalikan diskon tersebut 1%, sehingga hasilnya Rp85.000. Sehingga transaksi tersebut menghasilkan akun diskon penjualan sebesar Rp85.000 yang berposisi di debit. Karena pembayaran atas penjualan secara kredit, maka ini merupakan piutang usaha. Piutang usaha tersebut berkurang karena telah diterima pembayaran atas penjualan, sehingga akun receivable atau piutang usaha tersebut berposisikan di kredit sebesar Rp8.500.000. Transaksi tanggal 29 Juni menerima uang sebesar Rp9.600.000 dari penjualan tunai. Karena tunai, otomatis akun tersebut masuk ke dalam cash sebesar Rp9.600.000 berposisikan di debit, dan akun penjualan berposisikan di kredit sama nilainya, yaitu Rp9.600.000. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.